Shedaralun, gadis asal Calu, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi, menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking di Malaysia. Tidak hanya itu, ia juga mendapat penyiksaan dari majikannya selama 11 tahun bekerja di Malaysia. WD berusia 34 tahun yang mengalami kisah tragis dan memilukan di negeri jiran. Ketua Sosialisasi Ummah Bansigom Aceh atau SUBA, Tengku Bukhari Ibrahim mengatakan, saat ini WD telah di bawah perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Tengku Bukhari mengatakan, WD menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh kakak sepupu korban kepada sebuah agen. Kejadian itu terjadi 11 tahun yang lalu atau tepatnya 2011 silam. Selama bekerja di sana, korban mendapat penyiksaan oleh majikannya selama 10 tahun. Kepada Ketua SUBA Tengku Bukhari, korban mengaku hanya bekerja pada majikan tersebut. Korban mengaku selama bekerja di Melaka, dirinya ditampar dan dipukuli oleh majikan hingga hidungnya mengeluarkan darah. Tidak hanya itu, ia juga harus kehilangan sejumlah giginya akibat dipukul dengan sepatu. Bahkan kakinya juga terdapat banyak bekas luka akibat kekerasan yang dilakukan sang majikan. Tengku Bukhari mengatakan korban kemudian lari dari tempatnya bekerja yang dibantu oleh supir taksi. WD kemudian diserahkan kepada warga Malaysia keturunan India yang berada di Kuala Lumpur. Di sana korban dirawat dan dijaga selama setahun sembari mencari komunitas relawan masyarakat Aceh di Kuala Lumpur. Namun, baru pada Minggu 29 Mei 2022, warga keturunan India itu dapat bertemu dengan komunitas masyarakat Aceh di Malaysia. Korban bahkan sudah dianggap meninggal oleh keluarganya karena selama 11 tahun tidak ada kabar sama sekali. Kendati demikian, Tengku Bukhari mengatakan saat ini korban sudah terhubung dengan keluarganya yang berada di Kabupaten Pidi. Saat ditanya apakah WD dapat segera pulang ke kampung untuk bertemu keluarganya, Tengku Bukhari belum bisa memastikan hal tersebut. Itu karena KBRI masih membutuhkan informasi akurat dan penelusuran mendalam serta keterangan korban. Nantinya, KBRI akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait masalah ini untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.